Hai kalian para Taurus, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian kali ini dengan judul The Hidden Truth ya. Apa yang tersembunyi yang mungkin belum kalian ketahui dan mungkin akan terjadi di kehidupan kalian dalam waktu dekat, tapi waktunya tentu saja berbeda-beda dan saya harus selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak. Kalau kalian menganggap nggak resonate, tidak bakal resonate atau halu nih si pembaca tarotnya, it's okay, skip aja, nggak usah dilanjutin. Oke, Taurus, saya akan bukakan sekarang. Ini kartu pertamanya, ada Seven of Pentacles. Kartu keduanya ada itu tadi apa, kartunya Leo itu The Strength, dan ada King of Pentacles, kemudian The World di tengah, ada Four of Swords, kemudian ada Eight of Wands, dan yang terakhir ada Four of Pentacles terbalik. Oke, saya lagi mau melihat secara keseluruhan nih ya, para Taurus. Ini mostly tentang karir, keuangan, dan bisnis ya. Mostly lebih banyak ke situ, lebih cenderung ke situ, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga tentang kehidupan pribadi, baik keluarga maupun karir maupun percintaan gitu ya. Karena ada kartu selanjutnya yang akan saya buka. Baik, yang pertama, The Hidden Truth yang pertama. Oke. Ada Seven of Pentacles. Itu berarti kalian akan dalam waktu dekat ya mendapatkan apa yang kalian sudah usahakan selama ini, mendapatkan sesuatu yang memang buat kalian gitu, karena sudah kalian lakukan segala daya upaya, terutama tentang karir, keuangan, dan bisnis kalian. Dan kalian ada yang masih berulang tahun kali ya, atau kemarin berulang tahun. Oke, happy birthday, belated happy birthday kalau yang sudah lewat. Oke, nah dan sebagai seorang Taurus yang lumayan bekerja keras dan follow the rules, kalian memang patut mendapatkan hal tersebut gitu. Akan tetapi yang kalian inginkan sebenarnya bukan yang itu gitu. Ada beberapa hal yang memang kalian inginkan sebagai kayak apa ya bilangnya, goal kalian gitu, tapi nggak kesampaian sampai ke situ. Hanya beberapa saja yang memang akhirnya tercapai gitu, beberapa yang lain tidak tercapai. Ada Ten of Swords. Yang tercapai itu karena memang kalian sudah bisa mengatasi halangan-halangannya. Nah, yang belum tercapai itu memang ada beberapa halangannya. Ini Ten of Swords-nya terbalik ya. Beberapa halangan yang saya lihat di sini karena memang keadaan dari karir, keuangan, dan bisnis kalian itu yang belum memungkinkan kalian untuk mencapai goal besar kalian gitu ya, tujuan besar kalian. Kan kita kadang-kadang punya cita-cita yang tinggi gitu, yang lebih jauh in the future gitu ya, di masa depan, atau cita-cita yang pendek-pendek aja. Kalau cita-cita pendek-pendek aja misalnya pengen jalan-jalan, pengen beli apa kayak gitu ya, berkunjung ke tempat yang mungkin tidak terlalu jauh dan bisa dicapai dengan gampang, itu tujuan yang kecil-kecil. Tapi tujuan yang in the future, yang besar, mungkin kalian ingin mempunyai misalnya rumah atau apalah ya, keliling dunia mungkin ya, nggak tahu juga ya. Tapi kalian cukup mageran ya, cukup senang dengan lingkungan kalian, jadi kayaknya untuk traveling beberapa Taurus ya suka, tapi nggak terlalu suka ya, biasa-biasa aja gitu. Oke, so yang akan kalian dapatkan adalah hal-hal kecilnya bisa didapat, tapi hal besarnya belum gitu. Dan ya look, itu tapi ongoing ya, move, ada kemajuannya, ada movementnya, ada the Chariot, bisa. Oke. Next, the hidden truth yang kedua adalah
beberapa Taurus itu meragukan kebisaannya atau meragukan kemampuannya. Karena di sini terbalik ya, the strength-nya. The strength itu kan kekuatan ya. The strength-nya tuh terbalik. Jadi beberapa dari kalian tuh nggak percaya kalau saya bisa apa enggak ya, kayak gitu, meragukan itu gitu. Makanya ini kartunya terbalik, meragukan diri sendiri karena memang beberapa hal memang tidak terjadi sesuai dengan apa yang dia mau gitu kan. Kayak misalnya saya kepengennya tuh dapat yang wow gede, tiba-tiba dapetnya cuma yang kecil. Aduh, kalau kecil-kecil begini terus gimana bisa mencapai yang besar, kayak gitu ya. Dan ada temptation di sini, ada hasrat di sini ya. Ini the devil-nya terbalik, kartunya Capricorn. Jadi yang terlihat di sini ada Leo, ada Capricorn, walaupun ini ada Cancer juga, walaupun ini bacaannya untuk kalian yang Taurus ya. Ada temptation di sini, ada hasrat ya, yang sepertinya membuat kalian menginginkan kayak kalau saya berubah, atau maksudnya merubah jalannya atau caranya gimana gitu. Ada keinginan kayak gitu karena memang beberapa hal kalian meragukan bahwa itu akan bisa terjadi dengan baik gitu. Jadi diragukan oleh diri kalian sendiri gitu. Kalau saya lihat sih di sini, iya memang mau tidak mau harus kalian hadapi ya keraguan tersebut sih. Ini sedang ini Ace of Wands ya. Ini tuh sedang proses sebenarnya. Proses menuju apa yang kalian ingin dapatkan in the future gitu, di masa depan, sesuatu yang besar gitu. Bukannya emang dapetnya kecil-kecil, tapi kayak kalian itu sedang melakoni sesuatu yang pelan-pelan gitu, nggak langsung dapet sesuatu yang besar. Karena nextnya justru bagus dalam hal karir, keuangan, dan bisnis. Ada King of Pentacles ya. Jadi nextnya itu justru kalian akan mendapatkan sesuatu yang besar nih, Taurus, seperti rezeki yang lumayan kayak gitu, atau pencapaian yang lumayan kayak gitu ya. Nextnya ada sih seperti itu, tapi tentu saja kalau dilihat kartu-kartu berikutnya memang ada halangan. Kalau yang saya lihat di sini halangannya sih lebih ke Taurus sendiri sih, lebih ke Taurus sendiri. Ada Seven of Swords tapi terbalik. Memang agak kurang kalau kalian banding-bandingin ke sekitar kalian gitu, atau mungkin saudara kalian, teman kalian, agak kok kemajuan di bidang karir, keuangan, dan bisnisnya Taurus tidak lebih baik dari yang lain kayak gitu, kalau mau dibanding-bandingin gitu ya. Memang seperti itu. Sojo dibanding-banding, kayak jangan dibandingin ya, jangan dibanding-bandingin, karena tiap orang kan beda-beda ya. Tuh, disuruh understanding. Ada King of Cups di sini. Karena sebenarnya gini, kalau yang saya lihat adalah semesta ya, sang pencipta melalui semesta itu sedang ngeplot sesuatu yang baik untuk Taurus, tapi memang bukan sekarang. Yang Taurus lakukan sekarang adalah hal yang harus kalian lakukan dengan sepenuh hati gitu. Karena memang nggak bisa, kalau orang Jawa bilang ya, ibu saya dulu bilangnya sakdek saknyet. Maksudnya just menjentikan jari and then terjadi. Enggak, sedangkan ini yang terlihat adalah proses. Dan mungkin prosesnya lumayan panjang. Jadi memang harus kalian alami, harus kalian hadapi gitu Taurus. Nih, ini semesta yang membuka banyak pintu untuk kalian jalani, untuk kalian hadapi, terutama di karir, keuangan, dan bisnisnya. Pintu terbuka lebar sebenarnya untuk kalian, terbuka lebar untuk kalian, sebenarnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian beranggapan bahwa belum Mbak Lucy, iya kan proses ya kan proses, tapi akan ada hal tersebut, akan ada pintu yang terbuka untuk kalian gitu, pintu yang terbuka untuk kalian
jalani ya dan hadapi untuk kesuksesan kalian gitu loh. Karena akan ada banyak kesempatan, ada Seven of Cups, ada banyak kesempatan untuk kalian. Kesempatan yang bisa terbuka lebar untuk kalian. Jika ini resonate ya, tentu saja untuk kalian. Pintu yang terbuka untuk kalian itu akan membawa kalian pada pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih. Dan itu bisa untuk kehidupan kalian, untuk cita-cita kalian kayak gitu. Ada Six of Pentacles. Tapi ingat, untuk mendapatkan hal itu ya harus memberi. Jadi kayak balance, take and give. Karena kita nggak bisa take terus, give terus. Tetap harus take and give. So, menurut saya pesan di sini ini lebih kepada kalian para Taurus sudah balance belum nih? Ingin mendapatkan sesuatu ya, sesuatu yang besar. Ingat ya, sesuatu yang besar. Kalau yang kecil kalian bisa dapat kok. Ya, ini sesuatu yang besar, tapi udah ngasih belum nih? Udah ngasih belum? Kalau belum ngasih, ya agak susah ya. Karena ini memang harus memberi dulu gitu. Justru itu yang kalian tunda ya. Beberapa dari Taurus menunda memberikan sesuatu karena berpikir kan saya belum dapat yang besar, gimana caranya saya memberi? Ya memberi itu nggak perlu punya sesuatu yang besar, harus kapan aja harus memberi gitu sih sebenarnya ya kan. Tapi beberapa dari kalian menunda. Mungkin bacaan ini bisa membuka pikiran kalian ya, untuk tidak selalu menunda hal tersebut ya. Jadi monggo silakan tidak ditunda ya. Dan ya The Hierophant di sini representatif dari semesta ya, bahwa memang kalau itu yang dimaui oleh semesta, take and give tadi ya kan, ya beri aja dulu ya kan, banyak aja memberi terus habis itu ngarap kembali ya enggak juga. Itu namanya nggak tulus ya. Yaudah deh Mbak Lucy, besok saya sedekah nih nanti supaya saya dapat balik. Nggak gitu juga sih konsepnya ya. Konsepnya adalah kalau kalian selama ini sudah merasa bahwa kalian banyak mendapatkan sesuatu, ya monggo silahkan memberi. Sekarang tuh memberi gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kalian memberi 100 nanti dapatnya kembali 100. Enggak, bisa aja lebih kalau memang dinilai itu memang kalian memang harus mendapatkan lebih. Tapi bisa juga kurang karena mungkin memang memberinya aja yang belum cocok gitu, atau belum seimbang dari apa yang sudah dikasih gitu. Jadi memang keseimbangan itu sangat penting ya. Ini ada Queen of Cups, oke. Kenapa ada beberapa dari kalian masih belum mengerti apa yang dimaui oleh semesta, jadi menunda untuk berproses dan memberi gitu ya, karena masih punya sensitivity ini ya. Kalau Queen of Cups di sini sensitivity, karena sebenarnya kalau ada Queen of Cups tuh ada bantuan atau kita yang membantu, something like that, tapi karena keadaannya mungkin masih belum membuka pikiran dan hati kalian, jadi kaliannya masih menahan diri, jadi ada penundaan dari kalian gitu. Kalau yang saya lihat di sini, ini ada Eight of Wands ya. Jadi ada banyak hal yang kemarin tuh belum selesai sebagai karma. Apa sih karma? Karma itu apa yang kalian lakukan sih setiap hari di hari-hari kalian. Karma itu adalah ya apa yang kalian buat gitu. Itu karma bentukannya gitu. Jadi kalau kalian kemarin tuh mager, tidak mau melakukan menjalani karma kalian, malah mungkin apaan sih ini, bukan bagian saya, bukan urusan saya kayak gitu, dan itu masih ngikutin kalian, masih ngikutin terus gitu. Karma itu harus dibayar ya. Terus bisa taunya gimana gitu? Ada yang pernah nanya gitu di kolom komentar, saya bisa taunya bagaimana kalau itu adalah karma yang harus saya bayar? Gampang my dear sebenarnya. Kalau misalnya kalian berada di situasi yang happy, itu berarti kalian sedang diberi karma baik karena perbuatan kalian yang dulu, jadi itu dibayar gitu ya.
Dan kalau kalian berada di posisi yang nggak enak banget, mau dalam hal karir keuangan dan bisnis maupun personal life, itu berarti kalian sedang membayar karma yang ya nggak enak itu, yang dulu pernah kalian buat. Manusiawi, tanpa sadar juga, dan ini juga bisa terjadi dari kehidupan yang sebelumnya. Kenapa saya harus bilang gitu? Karena pembaca tarot pasti omongannya lewat reinkarnasi, karma, kayak gitu mau nggak mau ya kan. Walaupun saya tahu pasti dari beberapa dari kalian nggak pernah percaya tentang hal tersebut gitu, tapi ya tarot bukan untuk dipercaya juga sih, tarot untuk dilihat aja, didengerin, siapa tahu ada pesan khusus kayak gitu sih. Oke, so soal karma yang harus yang masih mengikuti ini ada kartu lanjutannya, ada Wheel of Fortune. Fortunate ya. Ini sebenarnya saat yang baik untuk para Taurus untuk itu tadi, membayar karmanya, karena sedang ada keberuntungan berpihak kepada kalian gitu. Jadi ya saat inilah saat yang baik. Ingat ya, memberi itu bukan cuma tentang duit ya, tapi juga misalnya tentang kesempatan, kebaikan, perhatian, saran, kasih, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa diberi kok. Berbuat baik aja gitu ya. Seven of Swords. Karena kalau nanti kalian tidak menyeimbangkan hal tersebut, beberapa akan diambil. Jadi kalau saya tuh percaya misalnya gini, kalau saya dapat rezeki, oh berarti ini adalah karma baik dari yang dulu saya pernah lakukan. Jadi ini kembali kepada saya. Kalau saya kehilangan, ini berarti memang nggak ada di hidup saya. Harusnya saya udah bayar, harusnya saya udah kasih, harusnya saya udah beri, tapi karena saya nggak beri, saya pegang-pegang terus akhirnya hilang kayak gitu ya. Oke, so yang terakhir ada Four of Pentacles tapi terbalik. Memang untuk rasa aman, rasa nyaman untuk karir keuangan dan bisnis ini masih dipertanyakan untuk beberapa Taurus yang resonate ya. Kayak rasa iya nih mbak, kayaknya nggak enak, kayaknya nggak nyaman, kayaknya nggak aman kayak gitu ya. Ya karena memang ya ini Seven Pentacles lagi, tapi Seven Pentacles-nya terbalik karena memang yang seperti saya bilang, big picture-nya aja, big hope-nya aja, sesuatu yang besar yang kalian inginkan aja nggak dapet gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil dapet ya. Gimana rasanya kalau kalian menginginkan sesuatu tapi susah banget dapetnya, malah mungkin ditarik makin jauh dari hal tersebut, pasti nggak enak ya kan, pasti nggak nyaman. Oke, itu tadi yang saya bilang, karena yang saya lihat di sini memang ada kecenderungan untuk Taurus membayar karmanya, memberi, mungkin karena tidak seimbang antara mengambil, menerima dengan memberi gitu. Ada High Priestess, Wisdom, oke, kebijaksanaan ya. Ini si Taurus sendiri nih yang bilang untuk kebijaksanaan ya, Wisdom itu sendiri. Jadi kebijaksanaan sangat diperlukan dalam hal ini ya, dan kebijaksanaan itu juga bisa membawa kalian pada pencerahan. Mungkin juga salah satunya adalah melihat video ini kalau kalian tercerahkan. So pada dasarnya bacaan tarot kali ini, The Hidden Truth kali ini meminta kalian untuk mereview kembali kehidupan kalian, apakah sudah balance antara karma dan kenyataan, antara karma yang sudah dibayar atau belum, atau hal-hal yang lama yang masih ngikutin kalian itu kenapa. Itu yang mesti ditelaah sih sebenarnya. Karena ini general reading, saya agak sulit mengulik lebih dalam, tapi itu yang bisa saya katakan kepada kalian para Taurus sekalian. Oke, lanjut. Monggo ditanyakan sesuatu hal ya, saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya yes kan jawabannya. Oke.
Pesan dari Angel's Guide Oracle Card adalah forgiveness and understanding. Ya, forgiveness, memaafkan siapa ya? At least memaafkan diri sendiri yang belum menyeimbangkan hidup. Jadi monggo silakan diseimbangkan lagi. Dan mengerti, understanding, mengerti bahwa ini sebenarnya yang harus kalian jalankan ketika kalian menginginkan sesuatu yang besar itu dan belum sampai nih, belum kesampaian sampai sekarang. Karena kalau udah kesampaian, udah bahagia ya, udah oke dengan semuanya, nggak lihat tarot juga kali ya kan. Banyak tuh dulu penonton tarot saya yang kesusahan lihat tarot, begitu udah seneng, udah deh lupain tarotnya kayak gitu ya kan. So ya, itu yang mungkin bisa menjadi pesan untuk kalian saat ini di The Hidden Truth Tarot Reading. Ini timeless ya untuk kalian semua para Taurus. Oke, saya doakan yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.